Halo guys, selamat datang kembali di channel i3S Movie. Kali ini kita akan merecap alur cerita dari series The Hobbit yang berjudul The Hobbit: The Desolation of Smaug yang dirilis tahun 2013. Disutradarai oleh Peter Jackson, dibintangi oleh Richard Armitage sebagai Thorin Oakenshield dan Martin Freeman sebagai Bilbo Baggins. Film ini menceritakan tentang kembalinya Thorin, sang Raja Gunung, untuk merebut kembali tanah kelahirannya dari ambisi sang naga. So, tanpa berlama-lama, jangan lupa pasang headset, siapkan kopi dan cemilan, rebahkan badan, dan selamat mendengarkan. Film dimulai ketika Thorin tengah mampir ke sebuah bar di perbatasan Bree. Secara tak sengaja di sana ia bertemu dengan Gandalf. Gandalf pun bertanya kepada Thorin mengapa Thorin bisa sampai di sini. Thorin pun menjelaskan bahwa ia mendengar rumor kalau sang ayah terlihat berkeliaran di padang liar dekat Dunlin. Meski orang-orang menganggap ayah Thorin telah meninggal setelah perang terakhirnya melawan Azog, namun nyatanya setelah perang selesai Thorin tak pernah menemukan mayat sang ayah. Dari situlah Thorin percaya kalau sang ayah masih hidup. Obrolan itu ditutup dengan Gandalf yang menyuruh Thorin untuk kembali mengumpulkan 7 kesatria kurcaci dan rebut kembali tanah kelahirannya dari sang naga. Scene berpindah ke Bilbo yang sedang bersembunyi di balik batu dari kejaran pasukan Orc yang dipimpin oleh Azog. Bilbo yang tengah mengintip melihat sesosok beruang raksasa yang gede banget. Bilbo pun kemudian langsung melaporkan ke Thorin dan yang lainnya kalau Orc sudah dekat dan ada sosok beruang raksasa yang gede banget. Gandalf yang mengetahui siapa sosok beruang raksasa tadi, ia pun menyuruh semuanya untuk pergi ke suatu rumah dan bersembunyi di sana. Setibanya di sana, sang beruang raksasa itu sempat hendak masuk ke dalam rumah namun gak berhasil. Gandalf pun menjelaskan kepada mereka kalau beruang tadi adalah Beorn, seorang siluman beruang terakhir yang masih hidup di Middle-earth. Gandalf juga menjelaskan kalau sisi manusianya Beorn itu baik dan dapat diajak bernegosiasi. Di malam harinya, pasukan Orc pemburu yang dipimpin oleh Azog diperintahkan untuk mundur ke Dol Guldur karena tuannya yaitu Sauron, sang penyihir kegelapan, ingin menemui Azog. Dengan kembalinya Azog ke Dol Guldur, maka pasukan Orc kini dipimpin oleh blok tangan kanannya si Azog. Di keesokan harinya, ketika Beorn telah berubah menjadi manusia, ia pun dengan sangat ramahnya memperlakukan para kurcaci dan Gandalf seperti seorang tamu. Meskipun notabene Beorn membenci bangsa kurcaci karena keserakahannya dulu, namun setelah Thorin dan Gandalf menceritakan niat dan tujuannya kepada Beorn, ternyata Beorn gak benci lagi sama bangsa kurcaci nih guys. Di situ Beorn bercerita tentang masa lalunya, di mana dulu bangsanya Beorn atau bangsa siluman beruang ini dijadikan budak dan disiksa hingga mati oleh para Orc. Nah, karena hal itu hingga saat ini Beorn sangat membenci bangsa Orc. Kemudian Gandalf menanyakan ke Beorn bagaimana caranya melewati hutan Mirkwood. Mendengar hal itu, Beorn pun menyarankan kepada mereka untuk jangan melewati hutan Mirkwood. Karena hutan Mirkwood diselimuti kegelapan dan ada banyak makhluk mengerikan di dalamnya. Ia juga mengatakan kalau peri hutan Mirkwood berbeda dari peri lainnya, karena mereka kurang bijak dan sangat berbahaya. Namun dengan alasan mempersingkat waktu, para kurcaci pun gak peduli dan tetap akan melewatinya. Sebelum Gandalf dan para kurcaci itu pergi, Beorn mengatakan sebuah kabar bahwa ada persekutuan antara bangsa Orc Moria dan seorang penyihir jahat di Dol Guldur.
Dan Beon juga mengatakan kalau ia melihat ada sosok makhluk mati yang baru-baru ini terlihat berjalan di pegunungan Hightfield. Beon pun membantu Thorin dan kawan-kawan dengan sebuah kuda poni supaya mereka bisa lebih cepat sampai ke pintu gerbang hutan Mirkwood. Di pintu gerbang hutan Mirkwood, Gandalf yang mencoba masuk sendirian ternyata melihat bayangannya Sauron dan ia kemudian berpikiran untuk pergi ke pegunungan Hightfield. Gandalf pun berpamitan kepada para kurcaci dan ia berjanji akan menemui Thorin dan para kurcaci di lereng Bukit Erebor. Gandalf juga berpesan kalau di dalam hutan Mirkwood ada sebuah sungai yang membawa pesona gelap dengan udara yang membuat ilusi dan mereka harus mengikuti jalan setapak dan tidak boleh keluar. Bila keluar maka mereka akan terjebak di dalam sana. Gandalf pun pergi menggunakan sebuah kuda sementara para kurcaci masuk ke dalam hutan. Di dalam hutan mereka pun terus mengikuti pesan Gandalf, namun pesona gelap di sana membuat mereka mulai berhalusinasi. Bilbo yang menyadari ada jaring laba-laba Attercop mencoba naik ke atas pohon. Di atas pohon, Bilbo pun kembali sadar dan ia mencoba ngejelasin ke bawah apa yang ia lihat sekarang. Dari sebuah danau yang sangat indah hingga gunung sunyi yang ingin dituju. Bilbo yang berniat ingin memberitahu Thorin malah terpeleset dan kakinya tersangkut jaring laba-laba. Dan ternyata di jaring laba-laba itu juga ada laba-laba Attercop dan Bilbo pun langsung dibungkus. Bilbo pun dibawa ke sarang laba-laba sebelum dimakan, namun beruntung Bilbo masih bisa sadar dan langsung ngebunuh laba-laba itu pakai pedangnya. Lalu Bilbo menggunakan cincinnya supaya ia bisa menghilang dan bisa menyelamatkan teman-temannya. Bilbo pun berhasil, namun dalam pertarungan itu cincin milik Bilbo terjatuh dan lepas dari tangannya. Sementara itu, Thorin dan para kurcaci yang telah terlepas kini harus bertarung dengan para laba-laba raksasa. Sementara Bilbo yang kehilangan cincinnya gak henti-henti nyari nyampe akhirnya ia pun berantem lagi sama anak laba-laba untuk mendapatkan kembali cincinnya itu. Di tengah pertarungan para kurcaci datanglah beberapa peri hutan Mirkwood dengan senjata panahnya. Nah, ternyata pasukan peri ini dipimpin oleh Legolas, seorang pangeran peri dari kerajaan Woodland. Di situ juga ada peri wanita yang bernama Tauril. Thorin dan seluruh kurcaci ditangkap dan digeledah kemudian dijadikan tahanan. Sementara itu Bilbo yang masih ngamuk di tengah hutan ternyata nggak ikut ketangkep. Para kurcaci pun dibawa ke istana peri dan dengan tak terlihat, Bilbo mengikutinya menggunakan cincinnya. Thorin dan semua kurcaci dipenjara dan Thranduil sang raja peri menawarkan satu syarat bila Thorin ingin keluar maka ia harus berjanji untuk menyerahkan permata gunung Bi Arkenstone kepada kaum peri. Tapi nyatanya Thorin gak mau dan ia pun ikut di penjara. Di penjara, Gilly juga sempat ngobrol dengan Tauril dan terlihat di sana juga ada tatapan-tatapan suka. Sementara itu, Bilbo dengan cincinnya sedang mencari kunci penjara dan mengamati jalan keluar untuk teman-temannya nanti. Setelah ketemu, Bilbo pun melepaskan teman-temannya dari penjara, kemudian ia meminta semuanya untuk mengikutinya. Para penjaga yang sadar kalau seluruh tahanannya telah kabur, mereka pun langsung menyebar untuk mencarinya. Bilbo dan kawan-kawan masuk ke dalam gentong dan keluar menuju sungai yang sangat deras. Legolas yang menyadarinya menyuruh para penjaga lainnya untuk menutup semua pintu aliran sungai. Alhasil Bilbo dan kawan-kawan pun gagal keluar dan terjebak di sana. Namun tiba-tiba datanglah para orc utusan Azog yang dipimpin oleh Blok dan langsung membabi buta di sana. Gilly yang melihat luas pintu gak ada yang jaga, ia pun langsung naik supaya mereka bisa pergi dari sana. Gilly pun berhasil tapi ternyata
kakinya terkena panah hitam dan ia pun langsung terjatuh pingsan. Lalu tak berselang lama datanglah pasukan peri yang dipimpin oleh Legolas dan Tauril. Pasukan peri ini langsung memukul rata semua pasukan orc yang berada di sana. Sementara itu Thorin dan kawan-kawan juga menunjukkan kekuatannya dengan senjata seadanya. Thorin pun terus mengalir semakin jauh ke sungai dan Legolas membiarkannya pergi karena hal itu sudah melewati daerah kekuasaan kerajaan Woodland. Tauril yang berhasil menangkap satu orc membawanya kembali ke dalam istana untuk diinterogasi. Sementara itu Gandalf sedang berada di pegunungan Highfield. Highfield merupakan tempat pemakaman yang berada di atas gunung Nigas. Namun saat Gandalf masuk untuk melihat apakah mayat yang dikubur masih ada atau enggak, ternyata mayat itu udah nggak ada. Gandalf mengatakan ke Radagast kalau ada kekuatan jahat yang telah kembali. Dan kini kekuatan jahat itu sedang mengumpulkan pasukan termasuk Azog si perusak. Di lain tempat, Thorin dan para kurcaci telah sampai di pinggir sungai. Kili yang terkena panah kakinya terluka dan sulit untuk berjalan. Sedangkan mereka harus tetap bergerak dari kejaran para orc. Beberapa saat kemudian ada seorang assassin yang menodongkan panah ke arah mereka. Nah, ternyata ia bernama Bard. Balin menyuruh untuk tetap tenang dan jangan menyerang balik karena ia tahu orang ini adalah orang dari kota danau. Balin berusaha keras merayu Bard untuk menyewakan kapalnya supaya para kurcaci bisa masuk ke dalam kota danau. Bard yang awalnya menolak akhirnya mau setelah Balin menaikkan bayarannya 2 kali lipat. Bard pun setuju dan mereka pun akhirnya berangkat. Di dalam istana peri, orc yang telah ditangkap tadi ditanyai kenapa mereka memburu para kurcaci. Bukannya ngejawab, orc itu malah bilang kalau nggak lama lagi semua bangsa peri, kurcaci, dan manusia akan binasa karena perang akan segera datang. Seolah mengerti apa maksud berkatanya itu, Thranduil langsung ngamuk nih guys. Ia langsung menggandakan penjagaan terutama di gerbang utama. Legolas pun menyampaikan pesan itu ke penjaga pintu utama. Nah, si penjaga pintu utama ini juga memberitahu Legolas kalau ternyata Tauril telah keluar ke arah hutan dengan membawa pedang dan panahnya. Sebelum masuk ke kota danau, Bard meminta uang yang dijanjikan untuk membeli sebuah ikan. Namun sesampainya di gerbang utama, perahu Bard dijegat oleh Alfrich. Alfrich adalah seorang banser pawali kota yang super duper rewel. Bard pun terus meyakinkan Alfred hingga pada akhirnya Alfred pun menarik anak buahnya yang lagi numpahin tong ikannya. Setelah sampai, para kurcaci pun langsung keluar. Bard juga menyuap seseorang di pinggir kapal untuk seakan-akan gak pernah lihat ada kurcaci di sana. Thorin dan semua kurcaci sampai di rumah Bard melalui lubang WC nih guys. Lalu dari balik jendela Thorin melihat ada busur kurcaci. Busur kurcaci merupakan sebuah senjata legendaris kaum kurcaci saat melawan sang naga dulu. Jadi dahulu kala pamannya Bard yang bernama Girion adalah pemimpin kota Dale. Nah, dulu saat sang naga menyerang, Girionlah yang menggunakan busur kurcaci dan panah hitam untuk membinasakan sang naga. Namun sayangnya, waktu itu Girion gagal dan kegagalan itu melegenda hingga saat ini. Bard mencoba meluruskan cerita Thorin kalau dulu pamannya itu mengincar sisi bawah sayap naga yang sebelumnya telah terkena panah. Thorin yang gak percaya kemudian mengganti topik pembicaraannya dengan meminta senjata sesuai dengan perjanjian. Tapi ternyata senjata yang dikasih berbeda dan gak sesuai harapan. Para kurcaci pun kecewa di sana dan Bard pun kemudian memberitahu kalau senjata yang Thorin butuhkan itu adanya di gudang senjata kota.
Kemudian saat Bart sedang berada di depan rumah, ia seperti sedang mengingat sesuatu dan buru-buru pergi ke pasar. Sementara itu, Tauril yang sampai di pinggir danau ternyata ia diikuti oleh Legolas yang mengajaknya untuk pulang ke dalam istana. Namun, Tauril menolak karena ia tidak setuju dengan Thranduil yang hanya ingin area istananya saja yang aman. Sedangkan Tauril berpikir kalau hidup damai dari para orc adalah hak semua bangsa. Bart yang telah sampai di pasar, ia pun langsung mencari sebuah permadani yang bergambarkan silsilah keturunan Raja-Raja Erebor. Nah, di situ Bart baru tahu kalau Thorin adalah sang Raja Gunung terakhir yang akan merebut kembali Erebor dari sang naga. Sesuai dengan ramalan, bila Raja Gunung telah kembali, maka kota danau akan dibakar habis oleh kemarahan Smaug sang naga gunung. Kekhawatiran Bart membuatnya langsung buru-buru menghentikan Thorin. Thorin yang sedang berada di gudang senjata kota, ia pun mencuri persenjataan di sana. Namun sayangnya, mereka ketangkap karena Kili yang memegang senjata jatuh dan membuat berisik. Thorin dan para kurcaci pun dibawa ke depan rumah Pak Wali Kota. Di depan rumah Pak Wali Kota, Thorin pun mengatakan niatnya kepada sang wali kota dan semua orang di sana kalau ia berniat ingin merebut kembali kerajaan Erebor dari sang naga. Thorin juga menjanjikan pembagian harta kerajaan secara merata ke setiap penduduk kota di sana. Tak berselang lama datanglah Bart yang gak setuju dengan tujuan si Thorin nih guys. Dan Bart mengatakan bahwa dulu kota Del Aja hangus dibakar habis oleh kemarahan sang naga. Sang wali kota pun ikut angkat bicara dan ia menyalahkan Bart karena seandainya dulu Girion pamannya Bart berhasil membunuh sang naga menggunakan busur kurcaci, pasti kota Del nggak akan hancur. Dengan begitu akhirnya Pak Wali Kota pun menyambut kedatangan sang Raja Gunung terakhir Thorin Oakenshield. Di keesokan harinya, para kurcaci pun bersiap untuk menuju Erebor. Namun, Gili yang kondisinya semakin pucat disuruh tetap tinggal di kota danau bersama Fili. By the way, Thorin juga gak mau kalau ada beban karena mereka akan menghadapi Smaug sang legenda naga gunung. Gili dan Fili pun kembali ke rumah Bart. Meski sempat ditolak, tapi akhirnya mereka pun boleh masuk. Kini Thorin dan yang lainnya telah sampai di lereng Bukit Erebor, di mana di lereng bukit ini adalah tempat mereka janjian sama si Gandalf. Di situ para kurcaci nggak nungguin Gandalf karena itu adalah hari Durin atau hari terakhirnya bagi mereka untuk menemukan pintu rahasia. Setelah sekian lamanya mencari, Bilbo pun melihat tangga menuju pintu rahasia yang dimaksud. Setibanya di depan tembok, mereka pun langsung mencari pintu rahasia yang dimaksud. Namun sampai matahari tenggelam, pintu rahasia itu belum aja ketemu. Para kurcaci pun sempat pasrah, tapi ternyata sinar bulan ikut membantu Thorin dengan menunjukkan di mana letak pintu rahasianya. Akhirnya mereka pun bisa masuk ke dalam gunung. Lalu Bilbo sang pencuri disuruh masuk ke dalam aula tempat penyimpanan emas untuk mengambil batu permata di Arkenstone. Bilbo juga diberitahu kalau di dalam aula tersebut ada Smaug sang legenda naga gunung. Wah, ngeri banget ya kan? Sementara itu penyakit Gili semakin parah dan mereka membutuhkan daun atelas untuk dijadikan sebuah obat. Bart pun memberitahu para kurcaci kalau daun atelas biasanya digunakan untuk pakan babi. Sementara itu Gandalf yang sedang berada di Dol Guldur ternyata terlibat perkelahian dengan Azog yang tadinya bersembunyi di balik mantra pelindung. Azog pun menunjukkan kalau pasukan jahatnya telah bersiap untuk berperang.
By the way, di sini Gandalf baru tahu kalau Azog memang bersekutu dengan Sauron, si penyihir kegelapan yang telah bangkit. Gandalf kemudian melarikan diri menggunakan mantra teleportasi, namun ia dijegat oleh Sauron, sang penyihir kegelapan. Gandalf pun gak bisa apa-apa dan ia pun kalah. Sementara itu, Bilbo sedang mencari batu permata di Arkenstone di tengah tumpukan emas yang sebegitu banyaknya. Bilbo yang gak sengaja menarik sebuah piala justru membuat sang naga terbangun dari tidur panjangnya. Bilbo langsung bersembunyi dan menggunakan cincinnya agar tak terlihat. Namun dalam pikirannya ia melihat Sauron dan gak sengaja ngelepas cincinnya itu. Sang naga pun melihat Bilbo, namun dengan beberapa alasan Bilbo mencoba mengelabuhi sang naga. Mereka pun saling mengobrol dan sang naga ternyata menghasut Bilbo kalau ia hanya dimanfaatkan oleh Thorin untuk mencuri batu permata di Arkenstone. Sementara itu, akibat pergerakan Smaug membuat sedikit getaran sampai ke kota danau. Para kurcaci yang berada di rumah Bart menyuruh Bart untuk evakuasi supaya Bart dan keluarganya bisa selamat. Namun di situ Bart yang telah terbakar malu karena dulu pamannya Girion gagal membunuh sang naga, ia pun mengambil panah hitam terakhir kaum kurcaci yang tergantung di dalam dapurnya. Bart ingin menuntaskan tugas Girion dan berniat membunuh sang naga bila sang naga membakar habis kota danau. Bart dan anaknya berencana menuju menara busur kurcaci, namun ternyata ia malah dikejar-kejar oleh para penjaga dan dibukul balok kayu gede banget. Bart pun pingsan, tapi ternyata anaknya berhasil menyembunyikan panah hitam di sebuah sampang. Sementara itu, Gandalf yang sedang dikurung di Dol Guldur melihat pasukan orc yang dibawahi oleh Sauron sudah mulai bergerak. Beberapa kompi pasukan orc yang dikapteni oleh Blok juga tengah memburu Thorin di kota danau. Di tempat lain, sang naga terus meyakinkan Bilbo kalau ia cuma dimanfaatin. Tapi di situ Bilbo tetap dalam pendiriannya dan ia gak sengaja ngelihat sisi bawah naga yang ternyata sudah berlubang. Jadi ternyata dongeng tentang Girion itu benar dan sebenarnya tinggal satu panah lagi Smaug pasti bakalan mati. Karena gagal menghasut Bilbo, sang naga pun ngamuk dan mau makan si Bilbo. Namun Bilbo tiba-tiba menghilang menggunakan cincinnya itu. Sang naga yang ngamuk kemudian menyemburkan nafas apinya ke mana-mana. Para kurcaci di kota danau akhirnya menemukan daun atelas, tapi tiba-tiba mereka dikejutkan oleh serangan orc dari atap rumah nih guys. Beberapa saat kemudian datanglah Legolas dan Tauril yang langsung membunuh semua orc di sana. Blok yang tahu kalau Thorin sudah pergi langsung memukul mundur pasukannya itu. Legolas yang tak ingin menyia-nyiakan momen, ia pun langsung mengejar para orc. Tauril juga diajak, tapi melihat kondisi Kili yang semakin memburuk, ia pun memilih menetap untuk mengobati Kili dengan daun atelas dan sebuah mantra peri. Sementara itu Bilbo yang telah selamat dari amukan sang naga kini dicegat oleh Thorin yang berambisi ingin memiliki batu permata di Arkenstone sekarang juga. Nah, sebenarnya permata di Arkenstone itu udah ada di Bilbo, tapi pas mau ngomong, taunya dari belakang sang naga datang dan langsung menyemburkan apinya. Di lain tempat, Gil yang sudah sembuh berterima kasih ke Tauril dan ia juga ngucapin perasaan suka dan cintanya ke Tauril sambil nyoba megang tangannya si Tauril itu. Thorin dan para kurcaci mencoba pergi dari kejaran sang naga menuju ruang penjaga barat. Namun ternyata di sana jalan keluarnya juga udah buntu.
Thorin kemudian menyuruh para kurcaci untuk pergi ke ruang tambang dan mereka membagi menjadi 3 tim untuk melabuhi sang naga. Di kota danau, Blok menyuruh para orc untuk mengirimkan pesan ke Azog kalau Thorin sudah sampai ke dalam gunung. Kemudian Blok yang bertemu Legolas langsung berantem di sana. Thorin yang tertinggal dari para kurcaci mencoba turun ke bawah sumur raksasa untuk mengelabuhi sang naga. Namun sang naga yang mempunyai nafas api justru membuat keadaan menjadi terbalik nih guys. Lalu Thorin berencana mengalahkan sang naga menggunakan cairan emas panas. Namun di sana ternyata tungku bakarnya udah dingin. Para kurcaci pun memancing sang naga untuk mengeluarkan apinya dan alhasil tungkunya kembali nyala dan tambang pun aktif lagi. Nah, di sini kalian bakal ngeliat kerja sama tim yang benar-benar kompak banget. Setelah itu, para kurcaci memancing sang naga untuk pergi ke aula utama. Nah, di aula utama ternyata Thorin udah nyiapin sebuah patung raksasa yang gede banget dan itu ngebuat sang naga bengong ngeliatnya. Nah, bener aja ternyata itu adalah sebuah jebakan. Smoke sang legenda naga gunung akhirnya tenggelam dalam lautan emas. Para kurcaci pun seneng banget tapi ternyata Smoke masih hidup dan kembali bangkit untuk membumi hanguskan kota danau. Wih, mantap ya kan? So, jadi itulah ulasan alur cerita series The Hobbit The Desolation of Smoke 2013. Semoga kalian terhibur ya. Bila kalian suka dengan channel ini, tinggal di subscribe aja. Terima kasih telah menjadi bagian dari channel ini. Sekurangnya mohon maaf bila banyak kesalahan dalam pengucapan. Mimin pamit undur diri dan sampai bertemu di lain video.